mendalami tema katekisi tentang keluarga. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bertemu dengan tema pendidikan iman anak dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya dalam segala aspek kehidupan, terutama di bidang iman dan moral. Janji untuk mendidik anak-anak secara Katolik telah mereka ikrarkan pada saat penerimaan sakramen perkawinan. Orang tua adalah orang yang pertama kali dilihat oleh anak-anaknya sewaktu mereka dilahirkan. Terlihat jelas bahwa peranan orang tua untuk pertumbuhan iman anak-anak sangat besar dampaknya karena pendidikan pertama yang mereka dapatkan yaitu dari orang tua mereka. Banyak dari masyarakat berasumsi bahwa membesarkan anak hanyalah dengan sekedar memberikan makanan yang sehat dan pendidikan yang bagus. Padahal membesarkan anak-anak bukan sekedar memberi makanan saja agar anak menjadi besar dan sehat, akan tetapi juga harus memberikan fondasi pelajaran iman yang kuat bagi anak-anak tersebut sehingga mereka siap untuk menghadapi kehidupan realitas di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan masalah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengawali katekisi kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus lakukan kita tanpa mengurangi di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang memanggil, menghimpun dan memelihara kita senantiasa tinggal beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berkumpul dalam tempat ini dalam suasana kasih persaudaraan untuk merenungkan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari lewat kegiatan katekese yang akan kami laksanakan pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua agar kami mampu meneladani Yesus Kristus sebagai pejuang kebenaran sejati. Kiranya kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami dan sesuai dengan kehendak kami. Sebab Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema katekisi kita pada hari ini yaitu pendidikan iman anak dalam keluarga. Maka marilah kita mendalaminya dengan lebih konkret melalui cerita berikut. Di sebuah desa yang sejuk dan asri, hiduplah sepasang suami istri yang sederhana. Nama suami istri tersebut yaitu Ibu Diana dan Bapak Lorenz. Perjalanan cinta mereka sudah sangat lama, yaitu 12 tahun lamanya. Dalam pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang putra kembar bernama Ali dan Andi yang sedang duduk di bangku SD. Pekerjaan suami istri tersebut yaitu mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Kehidupan mereka memang tidaklah mudah, namun hati mereka
dengan kasih sayang dan iman yang penuh. Setiap hari mereka selalu menyisihkan rezeki mereka untuk berbagi dengan sesama, terutama anak-anak yatim dan fakir miskin di kampung mereka. Sore itu, 3 orang anak menghampiri keluarga mereka. Mereka adalah Julio, Kristo, dan Apri. Mereka adalah anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan yang tidak jauh dari rumah mereka. "Selamat pagi Ibu," sapa Julio dengan lembut. "Selamat pagi Nak," jawab Ibu Diana dengan senyumnya yang ramah sambil mempersilahkan ketiga anak tersebut duduk di sofa di ruangan tamu dekatnya. Ibu Diana kemudian menyiapkan teh hangat untuk mereka dengan beberapa potong kue yang sederhana. Melihat mereka makan kue dengan lahap, Ibu Diana tersenyum bahagia dan Ibu Diana merasa hatinya sangat tentram. Sambil mereka menikmati momen tersebut, Ibu Diana kemudian bertanya-tanya kepada ketiga anak tersebut. "Bagaimana kabar kalian hari ini?" tanya Ibu Diana. "Baik Ibu," jawab Kristo. "Tetapi kami sedikit sedih karena kami tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama." "Tidak apa-apa Nak," jawab Ibu Diana dengan lembut sambil mengusap kepala Kristo. "Kalian punya keluarga di sini dan kalian adalah keluarga," katanya. Ketiga anak itu tersenyum bahagia ketika mendengar ucapan yang keluar dari mulut Ibu Diana yang berhati mulia. Mereka merasa tidak sendiri karena masih ada orang yang menyayangi dan peduli dengan mereka. Sebelum berpamitan, Julio memeluk Ibu Diana dengan erat sambil berkata, "Terima kasih untuk kebaikan dari Ibu Diana. Kebaikanmu akan kami kenang selalu." Ibu Diana tersenyum bahagia karena bisa berbagi kasih dan iman kepada anak-anak yatim itu. Baginya, berbagi adalah sebuah ibadah yang memberikan kepuasan batin yang tak ternilai harganya. Secangkir teh hangat dan sepotong kue sederhana mungkin terlihat kecil, namun di dalamnya tersimpan kasih sayang dan iman yang besar yang mampu menghangatkan kasih dan iman mereka. Dan bagi keluarga Ibu Diana, itu adalah harta yang paling berharga. Baik saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar cerita tadi, marilah kita mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, setelah kita mendengar kisah inspiratif dari keluarga Ibu Diana, kira-kira apa hal yang menyentuh hati saudara-saudara sekalian? Baik, saya persilakan untuk saudara Fenan. Baik, terima kasih. Dari cerita keluarga Ibu Diana ini ada hal yang sangat berkesan yang bagi saya itu memang sangat menarik. Yang dimana dalam cerita tadi keluarga Ibu Diana ini merupakan keluarga Katolik dan di dalam cerita itu juga bagaimana mereka menyambut anak yatim piatu yang dalam tanda kutip bahwa mereka beragama Muslim. Dan dari cerita itu hal yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana kita menjadikan orang lain yang berbeda dengan kita sebagai keluarga. Dan ini merupakan suatu yang sangat menginspirasi kita bagaimana kita harus merangkul mereka yang tidak mendapatkan perhatian. Sebab dengan begitu kita menganggap mereka harus menjadi orang yang memiliki atau orang yang memiliki harkat dan martabat. Sebab dengan kepedulian kita terhadap mereka secara tidak langsung kita mengangkat martabat mereka. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Dari saya. Baik, saya persilakan kepada saudara Isko. Baik, dari cerita yang telah dibacakan oleh fasilitator tadi, saya menuju dengan yang pertama, Ibu Diana yang ramah mata. Yang kedua, Ibu Diana. Baik, yang kedua, Ibu Diana yang mampu membagi kasih dengan meneguhkan iman anak-anak yatim. Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Pertanyaannya, bagaimana Ibu Diana membangun persekutuan di dalam keluarganya? Bagaimana Ibu Diana membangun persekutuan di dalam keluarganya? Baik, saya persilakan kepada saudara ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut ceritanya tadi, Ibu Diana selalu rendah hati dalam berbagi kasih dan iman kepada sesama. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi? Saya Ibu Diana berbagi rezeki kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan ketiga. Apakah pengalaman Ibu Diana sudah pernah kita rasakan dalam keluarga kita masing-masing? Bisakah kita men-sharingkan pengalaman kita terkait cerita yang dialami oleh Ibu Diana tadi? Pengalaman itu tidak seharusnya 100% sama, setidaknya ada kemiripan. Kepada saudara Juni, satu silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada saya. Pengalaman saya selama saya liburan dari bulan Juni hingga Agustus kemarin, saya pernah mengunjungi saya punya tante yang menderita sakit. Lalu kami pada waktu itu, kami ada 4 orang. Saya punya bapak kecil dan saya punya saudara mengunjungi rumah saya punya tante. Sampai di sana saya melihat tante itu berbaring di tempat tidur. Nah, dia itu menderita sakit itu selama 7 bulan. Ia menderita sakit dan ia tidak bisa keluar rumah. Waktu itu saya dan saya punya kecil ini mengunjungi dia punya rumah bahwa dia punya suami ini merasa sedih karena melihat dia punya istri ini menderita sakit selama 7 bulan itu. Lalu kami pada waktu itu melaksanakan doa bersama di dia punya rumah, dan waktu itu juga kami setelah itu kami melaksanakan doa bersama untuk penyembuhan tante yang menderita sakit ini. Lalu saya memberikan waktu kepada keluarga tersebut bahwa jika ada perubahan bapak atau saudara yang tinggal dalam rumah ini selama 3 hari ini ke depan, berarti bapak dan mama silakan kunjungi saya punya rumah. Mungkin pengalaman ini sangat sedih juga karena penderitaan saya punya tante itu sangat parah waktu itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengalaman yang begitu menarik. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, karena tidak ada lagi pengalaman, saya akan menegaskan kembali beberapa pokok penting dari cerita tadi. Baik, keluarga itu sendiri adalah sebuah unit fundamental dalam kehidupan sehari-hari yang diikat oleh ikatan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kasih merupakan fondasi utama yang menyatukan anggota keluarga. Kasih dalam keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Kasih sayang yang tulus dan perhatian yang penuh membantu anggota keluarga tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh empati dan tanggung jawab. Kasih dalam keluarga bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan. Ini menunjukkan dengan kasih sayang dan kata-kata, dengan perbuatan dan sikap yang baik, merupakan ekspresi yang penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga. Kasih itu memiliki beberapa dimensi, baik kasih terhadap orang tua,
kasih terhadap anak, kasih antar saudara, dan kasih antar suami istri. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, selanjutnya marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci. Bacaan dari 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai 17. Saya persilahkan saudari Aci untuk membacakan bacaan suci. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada saudari Aci. Setelah kita mendengar bacaan suci yang telah kita dengar tadi, kita akan mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari teks kitab suci yang telah kita dengarkan tadi, kira-kira ayat mana yang menyentuh hati saudara-saudari? Action. Kepada saudari Ririn, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya ayat yang menarik bagi saya yaitu pada ayat 15 yang menekankan pada pentingnya pengajaran firman Tuhan sejak masa kecil. Ayat ini sangat menyentuh karena sejak kecil dia telah mengenal kitab suci dan telah diajarkan tentang kebenaran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi? Oke, karena tidak ada, maka kita beralih ke pertanyaan kedua. Apa yang menjadi tujuan firman Allah menurut 2 Timotius? Saya persilakan saudari Talia. Tujuan firman Allah menurut 2 Timotius yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita teladani dari Timotius? Action. Kepada saudara Rizal, saya persilakan. Baik, yang menjadi teladan dari Timotius tadi, yang pertama tekun dan membaca, mengajar, dan menerapkan firman Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, terima kasih untuk teman-teman yang telah menjawab pertanyaannya. Setelah kita mendengarkan dan merenungi kitab suci tadi, selanjutnya saya akan menegaskan kembali terkait beberapa poin penting dari kitab suci tadi. Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan iman yang telah mereka terima, meskipun menghadapi tantangan dan kesesatan di dunia. 2 Timotius bab 3 ayat 14-17 memberikan panduan yang sangat relevan untuk pendidikan iman anak dalam keluarga. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menanamkan dasar iman yang kuat sejak dini dan mengajarkan anak-anak untuk berpegang pada kebenaran di tengah arus informasi dan pengaruh dunia yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya setelah kita mendalami isi pokok dari KTBC kita pada hari ini, selanjutnya saya meminta kepada kita semua untuk merencanakan aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari KTBC kita pada hari ini. Kira-kira apa tindakan yang akan kita lakukan setelah KTBC ini? Saya persilakan saudara. Baik, tawaran aksi konkret dari saya itu dengan menanamkan nilai-nilai berbagi kasih sejak dini, yaitu dengan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai berbagi kasih,
dan berbagi iman sejak dini dapat membantu membentuk generasi penerus yang peduli terhadap sesama. Pendidikan ini dapat dilakukan di keluarga, sekolah, dan juga di tengah masyarakat. Mungkin ada lagi? Oke, terima kasih untuk tawaran aksi konkret dari Saudara Buni. Apakah kita sepakat terkait tawaran aksi konkret dari Saudara Buni? Ya. Nah, kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. marilah kita berdoa. Allah sumber kasih dan keselamatan, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala cintamu dalam penyelenggaraan katekesi kami pada hari ini. Engkau adalah sumber dari kebaikan dan kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi keluarga di bumi dan juga sebagai bagian dari keluarga-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu dalam menjaga keluarga kami. Kuatkanlah kami agar tetap teguh dan setia dalam rahmat dan jalan-Mu. Mampukanlah kami untuk terus berbagi kasih dan berbagi iman kepada sesama kami. Semua doa ini kami serahkan kepada Yang Tuhan, tinggi dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di dalam hatimu. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar tuturmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, kemampuanmu menitiskan peluh kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibu dalam doaku berseru. Tetes air mataku yang kau tahu di Tuhan bahagia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya itu Bapak berkabus nanti.